Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 8 garis ke-4 dari atas ke bawah. Dan adapun dalil pada menghilangkan najis dengan air, maka karena bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh Rasulullah dengan membasuh kambing atau kencing Zilhuwaisirah. Zilhuwaisirah maksudnya Zilhuwaisirah At-Tamimi, nama orang. Rasulullah SAW itu jadi dalil. Perbuatan Nabi kita jadi dalil, perkataan Nabi kita jadi dalil, diam Nabi kita pun jadi dalil. Ini dalil berbentuk perkataan Nabi kita. Berarti apapun yang dari Nabi kita semuanya jadi dalil. Karena Rasulullah SAW berbuat, berkata, berdiam tidak tercampur dengan nafsu, semata-mata karena wahyu, dan beliau adalah manusia pilihan. Nah, ini ke situ kita dulu. Siapapun dia, apabila bertentangan dengan Nabi kita, apakah bertentangan dengan perbuatan Nabi kita, apakah bertentangan dengan perkataan Nabi kita, apakah bertentangan dengan diam Nabi kita, maka tidak bisa kita terima karena bertentangan. Tetapi apapun yang dilakukan Rasulullah tidak bisa selalu kita lakukan. Ini ilmu. Itu bisa khususiyat istimewa hanya untuk Rasulullah. Dia catat baik-baik di sini. Apapun yang dilakukan Rasulullah tidak selalu bisa kita lakukan, karena itu mungkin atau bisa menjadi hanya istimewa untuk Rasulullah. Itu Bapak Ibu pengkajian yang mendalam lagi. Karena di zaman kita sekarang ini selalu berdalil. Rasulullah tidak pernah melakukan. Tunggu dulu. Ini masalah khususnya Rasulullah atau masalah uswatun hasanah? Apakah bisa kita ikuti atau tidak? Apakah kita ikuti ini bisa? Apakah wajib kita ikuti atau terserah kita ikuti? Nah, itu harus pakai kacamata namanya asbabul wurud, penelusuran hadis. Ibarat polisi ulah TKP, rekonstruksi. Ada ilmunya. Belajar dulu cara memahami yang berhubungan dengan Rasulullah. Jangan terpengaruh, nggak pernah dilakukan Rasulullah. Atau gini, wajib kita lakukan karena Rasulullah melakukan. Itu dia itu enak, terlalu enak memahami agama. Rasulullah sebelumnya tidak pernah melakukan. Apa yang kita lakukan? Masalah apa dulu? Maulid. Maulid nggak ada zaman Nabi. Apa yang kita melakukan maulid? Isi maulid itu apa? Memuji Rasulullah. Apakah salah kita memuji Rasulullah? Keisi. Jangan nama. Kita jangan sibuk berdebat nama. Kita harus memahami isi. Karena nama bisa diubah, isinya nggak bisa diubah. Rasulullah nggak pernah melakukan maulid. Isi maulid memuji Rasulullah. Ada kan di dalam maulid? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibaca dalam maulid.
sholli ala Muhammad. Dibaca enggak? Apa makna ya Rabbi sholli ala Muhammad? Ya Rabb, wahai Allah Tuhan kami, sholli ala Sayyidina Muhammad, sampaikan salawat kami kepada penghulu kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu bertentangan? Alhamdulillah yang qawi sultan al-wadi burhanu al-mawsud bil wujud kamu wa insan. Pujian kepada Rasulullah. Walaqad intasaffa sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah itu bersifat dengan sifat. Laqad intasaffa sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW paling baik khuluqan, akhlak, wa khalqan, datang tubuh. Apakah itu bila menceritakan dengan sosok orang yang dimuliakan Allah? Kalau baca maulid dikatakan berdalil dari zaman Nabi, orang itu tidak mengerti isi maulid. Kita melakukan, tapi Nabi tidak melakukan. Apakah salah orang bermaulid? Harus ke situ. Yang kedua, Bapak Ibu, ini pas di masa Rasulullah SAW. Orang yang ngomong gak pernah dilakukan Rasulullah, tanya aja dia, tanya balik. Dia ngomong gak pernah dilakukan Rasulullah, dia udah hidup di zaman Rasulullah, tahunya dia ini tidak pernah dilakukan Rasulullah dari siapa? Nabi gak pernah melakukan. Di mana dia tahunya? Sedangkan dia hidup dari zaman Nabi. Baca buku nggak ada zaman Rasulullah. Ada hadis riwayat siapa? Hadis itu sahih, hadis itu hasan, hadis itu dhaif, hadis itu maudhu, hadis itu mudallas, hadis itu munqati', hadis itu inqita' munqati', hadis itu mutarad, hadis itu mu'an'an, hadis itu musalsal, hadis banyak. Seenaknya memahami agama, seenaknya nyalakan orang. Maaf, telusuri cara dia memahami agama. Insya Allah mata rantainya ambah Google. Ambah Google. Referensinya masa dari Mbak Google? Google itu dari siapa? Nah itu, hati-hati itu. Burdah muji Nabi. Alhamdulillah musyafaqi min alamin thumma salatu ala muqtarifil qidami mawlaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi salli ala rabbil alamin Muhammad Mustafa qusabil karami amin dan gitu jadi baca. Besok pakai Nabi antara anak cucu. Burdah memuji Nabi. Burdah dari zaman Nabi, isi burdah memuji Nabi. Belum pernah di acara semua pejabat kumpul waktu di Golden Top Hotel, sekarang jadi Galaxy. Yang hadir waktu itu Pemandirin, beliau belum jadi gubernur waktu itu. Yang jadi gubernur Parudin Arifin. Maksudnya yang jadi gubernur waktu itu Parudin Arifin, Parudin Resnawan jadi wali kota. Ibnu Sina masih jadi wali kota. Pemandirin sebagai apakah waktu itu lu nggak tahu lah jabatan sini. Itu pejabat semua nih. Diminta, ulun datang sendiri, ya ulun. Tunggu di depan hotel, ya. Datang. Telepon, ulun sudah ada di tempat di parkiran. Ini di atas kan di bawah kan guru. Parkiran di bawah. Inggih, ulun tunggu di depan guru. Kenapa guru minta tunggu? Ulun bingung masuk hotel nih, mau masuk masjid jadi bingung. Alhamdulillah. Luas di ruangan yang luas aula hotel pertemuan. Acaranya apa? Syukuran guru. Inggih. Allah belum payah naik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ulun ngomong, waktu ulun santai salaman. Salaman. Birin jesi Udin. Kalau di Resnawan, Udin. Kalau di Arifin, Udin. Yang diminta. Tidak ada kepentingan ceramah tentang syukuran, menyukuri nikmat Allah, ceramah. Yang pertama yang Allah ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kita doakan. Enggak ada orang ngomong salam-salam seperti sekarang, enggak ada. Salam-salam sekarang, salam Pancasila, Pancasila jangan selamat seorang ada. Salam NKRI yang selamat seorang ada. Yang salam Pancasila, Pancasila menjawabnya apa? Kalau urut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib kan menjawab salam. Mengucap salam suruh, nah menjawab salam. Kalau salam Pancasila, Pancasila akan menjawab. Masa Islam diubah-ubah? Soal Islam. Kalau masalah alibi, asumsi, opini, alasan terserah. Karena ulun tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang tidak selamat, sorenya kan? Nah, tetap terus. Selesai. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Rudi Arifin. Adalah zaman Nabi kata-kata itu yang kita hormati dan kita muliakan. Ngomong ulun kepada Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Haji Rudi Arifin, adalah itu zaman Nabi. Ulun memuliakan orang yang nomor satu dengan kata-kata itu. Apabila ulun tidak ngomong seperti itu, ulun tidak beretika. Maka ulun ngomong kepada Rudi Arifin, kepada Rudi Resnawan, kepada Girin, kepada Ibu Nusina, ulun tidak beretika. Orang nomor satu aja dengan kalimat yang baik, apalagi orang yang nomor satu dunia akhirat. Keterlaluan ini pahaman. Semuanya memuji Rasulullah. Allah aja memuji Rasulullah. Harus kuat, ajarkan kepada anak cucu pian. Apabila tidak diajarkan kepada anak cucu pian akan menyerang Muhammadiyah. Hati-hati. Berilmu juga Pak Ibu, anak memuji Rasulullah nih. Berilmu juga anak mengikuti Rasulullah nih. Pian kena kalah dapat orang nggak pernah dilakukan Nabi. Ngomong aja, di mana pian tahunya Nabi nggak pernah melakukan, karena kita sama-sama hidup tidak di zaman Nabi. Selesai. Terus Bapak Ibu. Lagi. Sekarang ini dikutak-katik juga azan 2 kali. Azan 2 kali Jumat. Dia lagi halus azan 2 kali ada. Jumat. Zaman Nabi nggak ada zaman Nabi. Si itu hidup zaman Nabi kan? Siapapun dia. Bingung umat, jangan mengotak-atik pahaman orang dahulu. Alim kita, alim orang dahulu. Zaman Rasulullah nggak ada azan Jumat 2 kali. Zaman Sayyidina Abu Bakar nggak ada azan Jumat 2 kali. Zaman Sayyidina Umar nggak ada azan Jumat 2 kali. Zaman Sayyidina Utsman lah azan Jumat 2 kali. Kenapa? Manusia makin hari makin banyak. Sayyidina Utsman bin Affan siapa dia? Menantunya Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan. Sejarah azan Jumat 2 kali itu ada ulama zaman kita sekarang atau ulama siapakah orangnya nggak jadi masalah. Pelajari pian siapa? Sayyidina Utsman siapa? Sayyidina Utsman tidak melakukan yang tidak Sayyidina Utsman melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Tapi Sayyidina Utsman siapa beliau? Beliau yang mengumpulkan Al-Quran sempurna 30 juz. Beliau
menantu Rasulullah, dua anak Rasulullah dikawini Sayyidina Utsman bin Affan, sampai Rasul mengatakan, andai kata anakku perempuan masih hidup ada, aku akan kawinkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Rasulullah memuji Sayyidina Utsman bin Affan. Kita, siapa yang memuji? Buka tentang sejarahnya dulu, jangan ngomong membuat gaduh. Bingung kan umat? Halim kurang dari juga, habis saya. Halim kurang dari juga. Hati-hati, bingung nanti. Pengen bertanggung jawab kalau ini diubah-ubah. Ini ijma sahabat sudah. Sayyidina Ali mengakui, Sayyidina Utsman bin Affan azan 2 kali sampai yang Jumat. Coba azan sekali. Zaman Nabi kecil Masjid Nabawi itu tahu ya. Hadza haddu Masjidin Nabawi. Ulun melihat tiang di Raudhah itu bertulisan di atas tuh hadza haddu Masjidin Nabawi. Ini batas masjidnya zaman Rasulullah. Di mana? Di ketika azan tukang azan Madinah ada tiang di situ. Situlah batas masjidnya Nabi kita. Sampai ke batas pagar makam Nabi kita. Itu aja masjid. Makam Nabi kita itu rumahnya Nabi kita. Masjid itu ya di wilayah mihrab dan mimbar. Nah, azan orang naik ke atas loteng itu ada tiang sampai di situ di batasnya. Nah, ke ujung sana tuh lain. Itu tambahan pelebaran. Karena pelebaran masjid, akhirnya makam Rasulullah berada di dalam masjid. Bukan Nabi bermakam di dalam masjid, masjid diperlebar. Kalau makam Nabi ada di dalam masjid, apa kita menyembah makam? Apa kita menyembah Nabi? Enggak. Kita menyembah Nabi, usulnya jelas. Nabi berwasiat, apabila aku meninggal, aku dimakamkan di rumahku ini. Dimakamkan, itu pun hendak dikotak-katik oleh orang Salafi Wahabi, harus dipindah makam Nabi. Penghancuran wasiatnya Nabi kita. Maaf, berilmu tuh Pak Ibu harus membaca sejarah. Selesai. Kali cukup ilmu, sejarah dibaca, dikuasai. Kembali lagi kita. Nah, lihat Rasulullah di ketika menyuruh Rasulullah membesuk kami Dzul Khuwaisirah At-Tamimi tatkala berkami di dalam masjid. Nah, hati-hati jangan membawa anak. Anak tuh kalau dibawa bagus, tapi ya sudah kawan pakai hilah, dia tolongnya sudah. Nang berbahaya tuh ini pakai pempres pakai gue, pakai popok ini manunggangi pian. Waktu sembahyang manunggangi pian. Lalu bergeraknya pian, otomatis anak itu ikut bergerak dengan gerakan pian, karena dia memeluk sampean, karena dia menunggangi pian. Lalu pian bergerak, ikut anak itu bergerak. Hukumnya pian membawa najis, otomatis batal sampean pian. Karena anak itu pakai popok, anak itu pakai pempres, atau anak itu belum disunat sudah hitam. Belum tentu melarang orang membawa anak ke masjid. Tapi kalau anak itu pakai pempres, dia pakai popok, lihat. Lalu dia duduk di samping kita, lalu dia menyentuh kita, tapi kalau memeluk kita, persentuhan kita dengan anak kita enggak membatalkan sembahyang kita, karena anak kita tuh pada najis tangannya, nambah najis itunya. Ini ada juga Pak Eko, kada boleh menyentuh aku, dan aku batal. Kenapa malah batal? Karena dia menyentuh aku, tangannya bersih, nang kada bersih tuh, nang di dalam pempres itu. Kecuali ini menunggangi, memeluk. Apabila ini memeluk atau menunggangi, stop dulu pian. Sujud pian, ditunggangi anak pian belum bersunat lagi. Ini maaf, masalah sunat ini laki dulu lah. Pinian ada juga. Idal tokol khitanah nih, wajib al-ghusl. Kata Rasulullah, apabila bertemu dua khitan, wajib mandi. Berarti bibinian disunat, laki disunat. Anak tahu permasalahannya, enak 10 minggu di sana. Di sini Pak Guru, ada bubur hitam di sini.
Harus dikaji ke Pak Ibu. Idza taqal khitanani, kata Rasulullah. Rawal Muslim itu, apabila bertemu dua khitan, laki-laki dan perempuan, suami istri, wajib al-ghusl, wajib mandi. Berarti ini dalil bahwa laki-laki memang dihitan untuk menghilangkan endapan najis di sekitar helmnya. Paham-paham kadang-kadang behiling lah guru dia di seorang. Perempuan kenapa maka dihitan? Bukan dihitan sama laki-laki. Ashmi wa absi fa inna afdhalul mar'ah wa habul ba'in. Perempuan itu dikelupas, dikering, dipotong sedikit saja. Kenapa? Dia itu ashmi, sedikit. Wa afdhi, jangan terlalu banyak. Fa inna afdhalul mar'ah, dia akan cerah mukanya, bahagia nanti dia. Wa habul ba'in, dicintai nanti oleh suaminya. Kenapa? Sama-sama dia memahami apabila tidak dihitan, bina berkelakuan seperti kelakuan perempuan barat. Kena belum doakan kitabnya Nihatuz Zain karangan Syekh Nawawi Umar Al-Bantani, Is'adur Rafiq, para habaib Ba'alawi, Az-Zawajir Al-Tirafil Kabair, Ibnu Hajar Al-Haytami. Cukup 3 kitab muktabar terkenal, kitab dunia, rujukan referensi ulama fikih. Harus dihitam juga baik-baik. Nabi ngomong seperti itu supaya kita hadir, jangan sampai ribut masalah itu. Ibu-ibu ini penting gue. Ulun kadang menentang pemerintah, tapi pemerintah kaji lagi. Ulun refleksinya ada. Nah, ulun lihat tuh di dangan-dangan Pak Ibu di luar-luaran mah ada buli-buli puskesmas Mayuna, ada buli-buli rumah sakit Mayuna. Sebelum keluarganya ini ada dalilnya. Dokter dunia Muslim ada intervensinya. Ternyata yang menyuruh kada berhitan itu semuanya asumsi alibi dari dokter Amerika, epilori namanya. Tahu Pak Gurudin tahu, baca sudah. Kalau semua keluarga ulun hitam, bidan kampung bagus juga salahnya rumah tangganya. Ulun punya murid tapi ulun tidak sebutkan orangnya. 7 jumlahnya bisi laki atau orangnya. Ya, diam dulu buai. 7. Minta air ke rumah, ada apa dulu nih? Berapa guru mbak? 41 guru. Ulun guru 7 kali, guru sudah bisi laki guru. Semuanya guru. Kada denang langgangnya awetnya guru. Mendamar 7 bebicaan langsung guru. Dia ini kemana? Pikiran. Suami pertama apa? Cerai guru. Sama kedua sama guru. Suami ketiga sama guru kasusnya. Guru ini sampai tenang guru, kada tenang hidup nih guru. Ingat Allah Ta'ala, tetap aja ada tenang guru. Parah ini. Anak awal lagi sudah nih. Untuk bolehlah kita tanya mbak, boleh. Jangan tersinggung mbak ya. Kada tersinggung mbak. Bujur, maaf mbak, ya. Kami berhitam nggak ada guru. Hitam ke bidan kamu. Dia ngomong seperti itu, nggak pernah puas selamanya. Pahamnya tuh dia. Ulun guru mencari ketenangan guru. Ketenangan harus mengikuti sunnahnya Rasul.
Kayak Pak Guru caranya bidan kampung. Kenapa ikan beta kolon aku caranya? Anak kecatuk ini. Bidan kampung tahu. Bidan yang sudah pensiun, kalau di rumah sakit nggak boleh katanya, di puskesmas nggak boleh katanya. Coba pengilmiah, ilmu harus ilmiah, argumentasi secara ilmiah, hasil penelitian, analisis. Kenapa? Ulun betapa ibu-ibu di balik dinding, bapak-bapak diam, bu, pian berkaitan dengan bu, lihat, bagus-bagusnya orang rumah tangganya. Kenapa anak cucu kita zaman ini dipermasalahkan masalah kita? Kaji dulu. Ulun sudah mempelajari. Apabila berseberangan dengan apa yang ulun sampaikan, ulun siap memberikan referensi. Selesai. Nabi ngomong seperti itu. Idza taqal khitanani wajibul ghuslu. Apabila ketemu dua khitan, laki-lakinya memang berkhitan, perempuannya memang berkhitan, wajibul ghuslu, wajib mandi. Jelas sudah. Berarti perempuan itu dikhitan juga, tapi beda khitan laki-laki dengan perempuan. Urusannya bidan. Terus apa nanti? Apa nih? Juling mulai kita. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dengan sabdanya, "Subbu alaihi dhanuban mimma'in." Karena Rasulullah melihat ada yang buang air kecil kencing di masjid, namanya Dzulhuwaisirah. Lalu Rasulullah bersabda, "Subbu alaihi dhanuban." Tumpahi atas itu kencing tadi dhanuban, air dhanuban, bahasa kita tuh sawadah lah, mimma'in, daripada air. Ini dalil bahwa membuang najis itu pakai air. Nah, Bapak Ibu, ulun memberikan satu cara. Nah, ini misalnya gue lah rumah diam gitu, nah pakai keramik lah. Ada orang beri pakai papan rumah, renggang-renggang lagi kan, nyaman aja. Wah, ini pakai keramik atau pakai karpet. Karpet ini terpaksa Pak Ibu ini diberi sumuyuli. Karena anak kita ini mungkin dia sudah makan, minum dengan susu kaleng sudahnya, campur makanan lain. Kalau anak kita lelakian hanya menyusu dengan ibunya, dia mau makan makanan yang lain, itu namanya najis mukhaffafah, cukup dipercikkan air. Bayi laki-laki, kalau bayi perempuan walaupun menyusu dengan ibunya, tidak memakan makanan yang lain, tetap najisnya mutawasito, harus dibuang najisnya, tidak cukup dipercikkan. Nah, lalu di karpet kita pakamehnya, di di lantai kita keramik atau semen pakameh, itu harus bujur-bujur tuh ya. Sebab kalau dibiarkan salah, suatu saat kaki pian tuh basah, keinjak itu otomatis kaki pian najis. Walaupun pian bersandar di rumah, tapi bisa suatu saat kada bersandar. Caranya gimana? Ini najis. Pakameh. Ambil lap yang kering dulu. Nah, mengeringkan. Ini kayak apa nih? Air jangan dibuang. Air yang datang. Nah, air yang datang. Jangan dicelup di ember. Ember itu najis semua. Nah, yakin sudah bersih, suci, lagi. Nah, mengurangi najis, lap lagi, buat apa, bersihkan lagi najisnya, datang air yang datang, jangan dicelup di ember yang najis juga, lagi 3 kali lah minimal, basah lapnya, cium, ada dia lagi Pak. Nah, insya Allah suci. Yang banyak terjadi, anak bakal di lantai, mamanya membawa ember, dilap semua rumah najis. Babi ini beranak nang ini bukan begitu, mau bagi juga ini. Karena itu memperbanyak najis.
Kemudian Pak Ibu lagi, sekarang ini ada jenis kloset air namanya nyemprot pantat. Itu najisnya banyak. Pantat kita menyesuaikan air yang datang. Kalau air yang datang, air itulah yang menyesuaikan, kita menggerakkan dengan tangan. Sekarang ini kloset aneh-aneh, yo Pak Ibu, kulit kita nama pasakan benyok. Maka dari bawah kolam benyoknya panji benar ini. Itu sulit tuh bisa najis terus kemana-mana. Itulah bahayanya kalau ilmu kita pada akhir zaman ini hancur agama kita ini. Minggu kena perlu kita bahas jamnya sedang sudah. Biar anak bekerja Pak Ibu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.